الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم، نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah Jumat hafizakumullah, kita bersyukur alhamdulillah di bulan-bulan haram Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah kita dalam kondisi sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah-ibadah sunnah kita dan tentunya ibadah-ibadah wajib kita di bulan yang penuh berkah, di bulan-bulan suci yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala arba'atun hurum. Salawat dan salam atas Rasulullah, qudwah pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para salafus saleh hingga kita semuanya insyaallah. Hari ini kita berada di akhir bulan Zulqa'dah dan kita akan memasuki pekan depan insyaallah 10 awal Zulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan 10 hari awal Zulhijjah itu sebagai bulan atau hari-hari yang penuh keberkahan, yang penuh dengan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Demi waktu fajar di 10 Zulhijjah dan walayalin 'ashr, dan demi 10 hari di bulan Zulhijjah dan demi hari-hari yang ganjil maupun witir di bulan Zulhijjah. Sumpah Allah ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa yang dikandung oleh 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karenanya semoga kita bisa mengisinya dengan baik, maksimal insyaallah beribadah di hari-hari ini insyaallah. Haji dan kurban adalah ibadah yang dikhususkan oleh Allah di bulan haji. Tidak ada haji di bulan lain kecuali di bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Berhaji untuk Allah Subhanahu wa taala wajib bagi manusia, bagi mereka yang mampu. Siapa yang kafir? Kafir di sini ada 2 macam jemaah sekalian. Tidak mau melakukan ibadah haji karena dia tidak yakin bahwa wajib itu manfaat bagi dia, bahwa haji itu diperintahkan oleh Allah. Pada saat dia berkeyakinan seperti ini, kafir sekalian, keluar dari Islam. Karena haji adalah rukun Islam. Yang kedua, haji jemaah sekalian dirahmati Allah. Siapa yang malas atau pelit sehingga dia tidak mau haji, maka dia telah melakukan dosa besar yang dosanya ini tidak bisa diampuni kecuali taubatan nasuha, kecuali dia berhaji saja. Mayoritas mazhab berpendapat bahwa kewajiban haji alal faur, kewajiban itu segera. Yang menghalangi kita untuk tidak melakukan haji adalah mampu dalam 3 hal. Mampu mengongkosi ibadah haji. Yang kedua, mampu melakukan perjalanan, aman perjalanannya, dan mampu menafkahi keluarga yang ditinggal.
Kalau ini sudah tercapai pada hari itu dia wajib melakukan ibadah haji. Kalau dia tunda-tunda karena malas, karena sibuk, karena pelit, maka dia berdosa besar. Apalagi kalau dia mengingkari kewajibannya, dia kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Oleh karenanya mereka yang sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya usaha, tidak ada alasan untuk tidak segera daftar haji. Adapun kuotanya 30-40 tahun itu urusan pemerintah. Urusan kita adalah daftar niat dan menggugurkan kewajiban kita rukun Islam. Jamaah hafizakumullah. Ibadah haji dan kurban bagi mereka yang tidak berhaji adalah sunnah muakkadah melakukan ibadah kurban, menyembelih kambing atau sapi atau kerbau. Dua ibadah ini mengandung banyak hikmah, di antaranya adalah membentuk karakter religius dan karakter sosial. Apa karakter religius itu? Karakter agama. Karakter dia sebagai muslim yang taat kepada Allah. Haji jamaah sekalian dirahmati Allah akan menciptakan, akan memberikan kemampuan, kekuatan iman kepada pelakunya. Dia akan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta ketika dia melihat Ka'bah. Ketika dia memakai ihram, ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Bacaan ini sunnah terus diucapkan sampai dia dalam kondisi sampai dia selesai wukuf. Bahkan ketika dia tawaf ifadah, tawaf wada, terus diucapkan. Kenapa? Dia menyambut panggilan Allah. Siapa yang Allah yang memanggil dia itu? Allah yang Maha Kuasa. La syarika lak labbaik. Yang tidak ada sekutu bagi. Talbiyah ini menguatkan tauhid, menguatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika dia bertawaf, memakai ihram, dia melihat dirinya di sisi Allah, tidak ada apa-apanya. Dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara rakyat jelata dan penguasa. Semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan dalam kehidupan ini? Inilah yang disebut karakter ikhlas, karakter tawadu, karakter keyakinan. Ini karakter disebut dengan karakter religius. Kita semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan kita kecil. Apalagi ketika kita wukuf di Arafah. Ini tidak bisa dilakukan dengan umrah. Tidak ada wukuf di umrah. Sehingga saya ingin mengatakan jemaah Jumat, tidak ada ganti ibadah haji. Walaupun 1000 kali umrah. Kalau ada yang berfatwa seperti itu sesat. Coba sekalian. Bahwa umrah bisa menggantikan haji, tidak ada. Ijma' ulama. Oleh karenanya kita harus berhaji. Sehingga kuat iman kita. Sehingga keyakinan kita kepada Allah makin kuat. Keyakinan kita terhadap akhirat makin kuat. Dunia ini dahsyat godaan. Makin kesini dunia ini makin hebat godaan jemaah. Lifestyle, gaya hidup, peradaban, budaya yang materialisme luar biasa. Dengan haji kita bisa menghindari godaan yang menusuk hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Memang pengaruh dunia ini dahsyat. Nah, ketika kita berhaji, kita akan menyaksikan bahwa dunia ini kecil. Kita wukuf di Arafah, menunjukkan kita tidak ada apa-apanya. Pakaian tidak berjahit, putih-putih seperti kain kafan, menunjukkan bahwa kita akan mati. Bahwa kita akan bertemu di hari padang mahsyar. Bahwa hidup ini sementara. Bahwa hidup ini dunia ini perjalanan singkat. Bukan kehidupan selama-lamanya. Ketertipuan kita hilang ketika di padang mahsyar, padang Arafah sekalian. Makanya kata Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itulah Arafah. Kenapa? Disitulah saat-saat kita bagaimana menguatkan iman kita. Yang kedua, haji akan menguatkan zikir kita kepada Allah.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, apabila kalian fa idza afattum min arafatin fadhkurullah 'inda al-mash'aril haram. Kalau kalian keluar dari Arafah, setelah wukuf dari Arafah, ada namanya Mash'aril Haram. Berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya. Perintah berzikir dalam manasik haji ini luar biasa. Kenapa? Karena kita terlalu banyak melupakan Allah. Pada saat itu kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha dzikran katsira. Uzkuruni azkurukum. Ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian. Karakter mengingat Allah dimanapun kita berada. Ini jarang. Tidak semua mukmin bisa melakukannya. Haji bisa menguatkan zikrullah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza afaqtum fa idza qadaytum manasikakum." Kalau kalian sudah melakukan semua manasik kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Hendaknya kalian mengingat Allah seperti kalian mengingat bapak ibu kalian. Bagaimana sih mengingat bapak ibu kita, mengingat anak istri kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti itu kalian mengingat Allah. Bal asyaddu dzikra. Bahkan kalau bisa lebih dahsyat ingatannya kepada Allah daripada semua sanak keluarga orang tua kita. Haji membuat kita mengingat Allah. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Bagaimana karakter sosial yang dibentuk oleh haji dan kurban? Karakter sosial yang dibentuk oleh haji luar biasa. Sesudah haji kita akan menampilkan akhlak yang terpuji. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang kalau sudah berhaji pasti sopan, pasti secara sosial dia beradab, punya moral. Apa itu? Tidak fasik, tidak rafat. Rafat itu mengucapkan kata-kata yang tidak ada gunanya, menyakiti hati orang, ngomong jorok dan seterusnya. Wala fusuq, tidak berbuat fasik, wala jidal, tidak berdebat yang tidak ada gunanya, sehingga melemahkan ukhuwah Islamiyah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala untuk kurban juga menguatkan akhlak sosial kita, karakter sosial kita. Jemaah sekalian, kenapa? Karena kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kurban yang kita sembelih itu Allah tidak butuh darah dan dagingnya. Yang Allah butuh adalah pengorbanannya, ketakwaannya. Berbaginya itu yang Allah lihat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dengan kurban kita mampu memberi makan orang fakir, menolong orang miskin, membahagiakan orang miskin. Menjadi sebuah kebahagiaan kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Menjadi sebuah prestasi kalau kita bisa menyambung silaturahim dengan orang lain. Menjadi sebuah prestasi kalau kita bisa dekat dengan orang miskin, dengan tetangga, dengan orang lain. Ini yang disebut karakter sosial yang harus kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hidup untuk diri sendiri. Gak bisa masuk surga orang hidup untuk dirinya sendiri. Harus berbagi. Ada yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Karena singkatnya waktu ini kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah حفظكم الله. Di khutbah terakhir ini mari kita gunakan bulan-bulan haram, 3 bulan. Sekarang tinggal 2 bulan. Bulan Zulhijjah. Kita gunakan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Puluhan hadis sahih yang menjelaskan keutamaan ibadah di bulan-bulan ini. Infak di bulan ini beda di bulan lain.
Ibadah qiyamul lail, baca Quran di bulan ini beda dengan bulan lain. Puasa di bulan ini berbeda dengan bulan lain. Berkurban di bulan ini berbeda dengan bulan lain. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Oleh karena itu mari kita dekatkan diri kita sehingga terbentuk karakter religius tadi dan karakter sosial, sehingga kita menjadi manusia yang utuh, manusia yang paripurna. Tidak hanya dekat sama Allah, tetapi juga hubungannya dengan manusia baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين هم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل حج إخواننا المسلمين حجا مبرورا. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا بحج بيتك الحرام. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.